Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kebakaran hutan dan lahan belum juga padam. Tak hanya warga, sejumlah relawan sempat mengalami sesak napas dan batuk akibat asap. Kabut asap imbas karhutla di Banjarbaru hingga kini masih dirasakan warga. Petugas dan relawan juga masih berupaya untuk memadamkan api di sejumlah titik. Tak hanya warga, relawan yang memadamkan api di kawasan Pangayuan, Pelaihari juga sempat mengalami sesak napas hingga harus menggunakan tabung oksigen. Pemeriksaan kesehatan hingga bantuan obat, peralatan dari UPT Krisis, Puskesmas, dan relawan PMI diberikan untuk mengatasi dampak kesehatan yang diderita. Diperiksa cek tekanan darah, paru-paru kita, kan cara bernapasnya lah. Seperti apa nanti diceknya. Diagnosanya aman aja kah Pak? Aman aja. Tapi ada dikasih obat lah Pak? Ada. Obat sama vitamin kah atau? Vitamin sama obat batuk tadi. Selanjutnya kita ke jurnalis Kompas TV, saudara, sudah ada Tasya Eni dan juru kamera Sayyidah Aisyah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tasya, warga mulai terdampak ISPA. Apa yang dilakukan Pemda setempat untuk membantu warga? Baik Putu dan juga saudara yang sedang menyaksikan, untuk saat ini saya sedang berada di area posko yang telah didirikan oleh Pemda setempat tentunya untuk dapat menanggulangi dan juga menangani kebakaran hutan yang saat ini sedang terjadi. Namun untuk saat ini dapat kita saksikan juga di area belakang saya juga telah banyak relawan yang di-standby-kan di posisi, termasuk juga dari berbagai badan swasta yang juga telah disiapkan di sini untuk dapat membantu menangani kejadian yang sedang terjadi, yaitu kebakaran hutan itu. Tasya, kalau melihat situasi saat ini masih ada sejumlah titik api, apa rencana pemadaman hari ini dan titik mana saja yang jadi fokus utamanya? Ya, untuk saat ini pemadaman juga tentunya masih terus dilakukan untuk titik-titik api baru yang dapat dimunculkan jika kita melihat ya saat ini masih standby juga untuk seluruh relawan. Namun untuk saat ini dapat kita saksikan juga bahwa titik api sudah mulai mengecil dan untuk saat ini dapat dipastikan jika pun ada titik kebakaran baru, maka seluruh relawan yang di-standby-kan dapat segera menuju ke lokasi. Anda sampaikan bahwa relawan-relawan ini sudah standby di posko tempat Anda melaporkan saat ini. Mekanismenya sebetulnya seperti apa, Tasya? Apakah ada pembagian shift atau memang menunggu arahan untuk penambahan jumlah personil yang dikirimkan ke lokasi? Baik, kalau dari pantauan kami di lokasi untuk pembagian shift, mungkin ada saat pembagian dari pagi ke siang sampai dengan sore dan kemudian sore sampai dengan malam. Namun untuk saat ini tidak pernah kita temukan bahwa posko ini dalam keadaan kosong, yang artinya seluruh relawan sudah di-standby-kan selama 24 jam penuh. Sampai dengan saat ini sebetulnya apa kendalanya? Titik-titik api ini masih terus bermunculan dari lokasi Anda melaporkan, Tasya? Baik, kalau dari pantauan kami bahwa titik-titik kebakaran dapat muncul karena lahan yang saat ini menjadi titik kebakaran itu adalah lahan-lahan kering yang tentunya dapat memicu kebakaran jika hanya ada satu pemantik kecil seperti mungkin puntung rokok atau mungkin jika dibakar secara sengaja. Namun untuk saat ini titik-titik api dapat kita lihat sudah mulai berkurang seperti yang dapat Anda saksikan saat ini di layar kaca bahwa saat ini udara pun sudah tampak cukup stabil, tidak lagi terlalu berasap meskipun masih dapat terasa sedikit aroma dari asap tersebut. Sebelumnya Tasya, dari Mabes Polri ini ada 72 tersangka dari Kalimantan dan juga Sumatera yang diduga melakukan pembukaan lahan dengan membakar hutan dan juga lahan. Apakah di lokasi Anda juga ada pihak yang kemudian diperiksa polisi ataupun juga ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka? Baik, untuk pantauan kami sebelumnya sudah terdapat 3 orang, 2 diantaranya dari HSS dan 1 orang dari Banjarbaru, dan ketiga orang ini sudah diproses secara hukum mengenai kejadian kebakaran hutan ini. Terakhir, Tasya, mengingat sampai dengan saat ini juga kualitas udara di sana belum membaik, apakah ada imbauan dari pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan masyarakat yang ada di sana? Tentu saja, saudara,
dapat kita saksikan juga untuk anak-anak usia sekolah, mereka di area Banjarbaru yang tentunya terdampak cukup parah. Mereka sedang PJJ selama 5 hari ke depan, yaitu pembelajaran jarak jauh. Namun untuk daerah Banjarmasin yang mendapatkan asap kiriman, mereka masuk ke lebih siang. Dan untuk para pekerja ataupun usia rentan hanya dipastikan untuk selalu memakai masker dan juga menjauhi area hotspot. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Tasya Uni dan juga juru kamera Sayyidah Aisyah dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali, tetap hati-hati. Saudara, kita bergeser ke lokasi lain untuk mengetahui situasi terkini dari kebakaran hutan dan lahan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Rizal Mustafa dan juru kamera Jaini Rashid. Rizal, ada berapa titik api di Kalimantan Timur yang masih dalam pemantauan saat ini dan bagaimana kondisinya? Iya, Putu, selamat siang dan juga saudara. Saat ini saya sudah berada di kawasan Pendingin di Kecamatan Sanga-Sanga di Kutai Kartanegara. Memang di kawasan ini persis kalau saya lihat di belakang saya ini adalah lokasi yang sudah pernah terbakar, namun saat ini masih muncul titik-titik baru dan menimbulkan asap yang begitu pekat. Kalau dilihat dari jarak saya melaporkan ini ada sekitar 500 meter dan memang asap saat ini masih terlihat dan begitu api juga mulai bermunculan. Nah, hingga update hari ini kami terima kalau khusus untuk di Kutai Kartanegara sendiri di kawasan Pendingin ini sudah tercatat ada 300 hektar lebih kawasan yang terbakar. Namun informasi keseluruhan kebakaran di Kaltim hingga sore kemarin kami terima dari data BPBD Provinsi Kalimantan Timur ada sekitar 1.200 hektar lebih dan itu tersebar di 10 kabupaten kota yang memang salah satu kecamatan ataupun maksud kami kabupaten yang paling terdampak adalah Kabupaten Berau termasuk Kukar dan juga Penajam Pasir Utara, ada juga Kabupaten Kutai Barat dan memang sampai hari ini kami melaporkan di Kutai Kartanegara sendiri masih terjadi titik api ataupun kebakaran hutan dan lahan. Dan memang pantauan kami tadi pagi juga terlihat asap yang menyerupai embun begitu. Kami sempat berbincang dengan warga menyebut bahwa itu adalah asap yang terjadi sejak kejadian kebakaran di kawasan Pendingin, tempat saya ini melaporkan langsung. Dan memang kalau kita lihat, warga memang sudah merasakan sesak, bahkan radang tenggorokan ketika beraktivitas. Putu. Oke, Rizal, saat ini Anda ada di lokasi. Dari tempat Anda melaporkan saat ini, apakah ada titik api yang terlihat? Dan kalau memang ada, bisa Anda tunjukkan kepada kami? Ya, Putu. Kalau saya melihat di belakang saya ini jaraknya memang ada sekitar 500 meter. Dan kalaupun kami mendekati lokasi kebakaran ini, kami tidak tahan dengan asap yang begitu pekat. Jadi pantauan kami mengambil jarak aman untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Dan memang jarak tempat saya melaporkan ini adalah jarak aman menurut kami, namun saya pun juga merasakan asap pekat yang saya hirup dan juga udara yang ketika kita melihat ke belakang ke sini itu juga mulai terasa perih. Jadi memang sejauh ini kawasan ini adalah kawasan yang sempat terjadi kebakaran terparah sehingga warga di kawasan ini sempat diungsikan. Namun setelah beberapa hari ini 3 hari belakang ini kawasan ini udah sempat padam, namun kembali hari ini masih terlihat titik-titik api bermunculan kembali. Dan kita juga pantau sampai siang ini petugas dari BPBD dan Damkar setempat juga masih akan menuju ke lokasi ini untuk mencoba memadamkan api sambil memantau lokasi-lokasi yang ada titik api yang jaraknya juga lumayan jauh dari tempat saya melaporkan ini. Apakah ada kendala yang kemudian dihadapi oleh relawan ataupun juga dari petugas untuk kemudian memadamkan titik-titik api? Kalau tadi dari laporan Anda ini luasannya juga cukup besar, kemudian juga wilayah yang terdampak ini tersebar di beberapa titik. Apa kendalanya? Ya, selama pantauan kami 3 hari belakangan ini memang seminggu terakhir atau sepekan terakhir dari pantauan petugas di lapangan adalah puncak kebakaran yang terjadi di kawasan ini. Salah satu kendala yang dialami para petugas di lapangan adalah selain akses
yang sangat jauh dan tidak ada jalan untuk menjangkau titik api yang jangkauannya bisa sampai 1 kilo. Dan kalau kemarin kita melihat di lapangan, jangkauan maksimal selang untuk menarik dari tangki untuk ke titik api itu hanya sekitar 600 meter. Jadi petugas terkendala dengan panjang selang yang tidak bisa sampai ke titik api, dan juga cuaca di sini begitu sangat panas, dan saat ini juga angin bertiup begitu kencang. Jadi ketika api menyala ditambah lagi dengan tiupan angin yang begitu kencang sehingga api di kawasan ini cepat begitu meluas. Putu. Di beberapa wilayah upaya BMKG untuk kemudian melakukan modifikasi cuaca ini tengah dirancang. Di lokasi Anda, dari titik api ini mulai terlihat sampai dengan hari ini menyebabkan karhutla yang juga cukup luas, apakah sudah turun hujan atau ada modifikasi cuaca yang dilakukan di sana? Ya, kalau untuk di lokasi yang saya laporkan saat ini Putu, memang pantauan kami sampai hari ini belum ada hujan yang turun dan ini memasuki pekan ketiga atau di hari 21 petugas berjibaku untuk memadamkan api. Dan memang sampai saat ini untuk di kawasan ini saja belum ada untuk modifikasi cuaca untuk berupaya melakukan hujan turun begitu, di sini juga belum ada. Namun di sejumlah daerah seperti IKN di kawasan Kutai Kartanegara, pantauan kami kemarin kami mendapatkan informasi sudah melakukan modifikasi cuaca, dan pagi tadi ataupun siang ini kami sudah melihat awan gelap gitu. Namun karena di sini angin yang begitu bertiup kencang sehingga awan yang sempat kami lihat tadi dan berpotensi hujan itu bergeser ke wilayah lain, Putu. Oke, baik. Terima kasih laporan Anda, Jurnalis Kompas TV Rizal Mustafa dan juga juru kamera Jaini Rashid melaporkan dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kami harap bencana ini segera usai. Selamat bertugas kembali, tetap hati-hati.